Gimana Ustadz, Ustazah? Udah kita mulai kah? Oke, Tafadhol Ustaz Firman dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-asatiz wal ustazat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, murid-murid, siswa-siswi SMP Nurul Hikmah kelas 7, kelas 8, kelas 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya cintai. Alhamdulillah bersyukur bisa bertemu antum semuanya ya di Zoom ini, bisa sekaligus ya kita jalin silaturahim dan bisa melaksanakan kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu peskil atau pesantren Ramadan ya SMPT Nurul Hikmah. Alhamdulillah ini sangat luar biasa, kita sangat syukuri ya, karena ini adalah momen yang kita tunggu-tunggu, karena masih kemarin ada enggak pesantren Ramadan. Itu udah Ibu Mas jenisnya untuk waktu yang kedua soal beserta itu kan ada kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut kita ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara kita pada pagi hari ini Ramadan dengan sama-sama baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu kita ingin dengarkan menuntut Al-Quran dari saudari kita, yaitu Saudi Ardia silahkan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya pasanin, Dok. Naikkan sedikit lagi. Naikkan sedikit lagi. Itu yang terlihat adalah dinding kalian. Ini kamu. Wajahnya ada kelihatan. Oke. Wah, di mobil nih ya. Luar biasa. Silakan. Sabar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam
على الذين من قبل لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم سفر فعدة أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون في القرآن للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة وتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Sadaqa Rasul Karim wa syakirin. Alhamdulillah, semoga kita mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang membaca dan yang mendengarkan semuanya mendapatkan pahala yang berlipat ganda di bulan suci Ramadan ini insyaallah. Amin ya rabbal Amin. alamin. Insyaallah kita langsung ke acara selanjutnya. Acara santen Ramadan ini. Terima kasih Ustaz. Tafadhol, al-waqtu ilaik. Terdengar suaranya jelas? Alhamdulillah Ustaz, jelas sekali di sini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku sekalian kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik Ustaz. Semuanya berpuasa? Puasa Ustaz. Alhamdulillah. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dicurahkan nikmatnya, sehat, semuanya tidak ada yang sakit dan tidak ada yang berhalangan untuk menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du.
Ayol asatid wa asatidzah rahimani wa rahimakumullah. Ayatullah wa talibat al-a'izza. Alhamdulillah pada pagi hari yang penuh barokah ini Allah Ta'ala masih senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita, mencurahkan segala kemurahannya kepada kita, sehingga kita bisa bertemu di dalam kegiatan Ramadan kita, yaitu pesantren Ramadan yang hari ini akan kita mulai bersama-sama. Salatullah wassalamu semoga senantiasa tercurahkan kepada kedua kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, barangkali di antara anak-anakku yang kelas 7 mungkin belum pernah melihat atau bertemu langsung dengan saya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dan insya Allah pada tahun ajaran ke depan, tahun 2021-2022 ini kita insya Allah sudah bisa bertemu bertatap muka seperti biasa, namun dengan tentu tetap memperhatikan koridor-koridor kesehatan, terutama yang kaitannya dengan COVID-19. Karena sampai hari ini juga masih belum berlalu. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan yang pertama kali. Dan insya Allah akan dilaksanakan selama 6 kali pertemuan, dimulai dari hari ini, hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan dilanjut dengan hari Kamis, Jumat, Sabtu, pekan yang akan datang. Semoga kegiatan yang sudah kita rancang ini bisa berjalan dengan lancar. Kami mohon anak-anakku sekalian bisa mengikutinya dengan baik, memperhatikan semua materi yang diberikan oleh ustadz dan ustazahnya, dan tentu apa-apa yang akan disampaikan oleh ustadz dan ustazah nanti semuanya disimak, dicerna, dan dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga kami membuat program-program yang sudah di-share kepada orang tua terkait dengan panduan kegiatan Ramadan anak-anak sekalian di rumah. Panduan itu bukan untuk mengekang anak-anakku sekalian, tetapi justru untuk agar kegiatan anak-anakku sekalian di rumah bisa terkontrol dengan baik. Agar waktu-waktu dalam bulan Ramadan ini bisa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin di dalam rangka menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencapai daripada tujuan puasa itu sendiri, yaitu menjadi insan-insan yang muttaqin. Jadi kami sebagai ustadz dan ustazah merasa berkewajiban untuk menjadikan dan mengantarkan agar anak-anakku sekalian sukses dalam melaksanakan puasa, sehingga setelah selesai puasa nanti anak-anakku sekalian lulus menjadi insan-insan yang muttaqin sebagaimana tujuan puasa tersebut. Baik, anak-anak sekalian, tidak berpanjang lebar, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan pesantren Ramadan 2021 SMPIT Nurul Hikmah secara resmi kita mulai. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Firman, bisa dilanjutkan. Sebelum dilanjutkan barangkali, mohon anak-anak sekalian yang masih belum menyalakan videonya, agar segera dinyalakan videonya ya. Sehingga kita tahu posisi antum di mana ya. Tolong dinyalakan videonya ya. Entah apa kondisi rumahnya seperti apa. Yang kita lihat adalah anaknya ya. Posisikan kamera antum, kamera kalian sesuai mengarah ke wajah gitu ya. Jangan ke pelapon, dinding. Itu saya masih ada yang ke pelapon, ke dinding itu. Ya diarahkan ya. Soalnya akan di screenshot, apalagi ini saya lihat ditayangkan secara live ya. Ya, bagus ya. Silakan ya. Di mana saja posisi antum enggak masalah. Halo Ustazah Lina, Ustaz Firman, monggo barangkali ada bisa dilanjutkan. Oh ya. Apa ini kalau kami lihat di sini sinyalnya Ustaz Firman masih kondisinya masih merah. Barangkali sinyalnya agak kurang bersahabat di sana. Bisa dicari tempat. Iya, Ustaz, ini sinyalnya mau keluar. Iya, sinyalnya merah Ustaz. Jadi agak kurang jelas gitu suaranya. Jadi putus-putus. Oke, silakan Ustaz. Lanjut Ustaz. Iya, Ustaz. Oh, langsung aja ke acara selanjutnya. Insyaallah, alhamdulillah. Kita telah mendengarkan tadi sambutan dari kita dari lantai kita langsung ke selanjutnya dengarkan dari alatku ini silakan. Oke. Baik.
Terima kasih jazakallah Ustaz Firman yang telah memberikan waktu pada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali ya. Berarti masih kenyang nih dari sahur ya. Baik, saya di Penajam ini ya Pak, di Nipah-Nipah ini ya, tidak di sekolah, sengaja cari sinyal. Kalau di rumah mungkin agak berat ya, kemarin sudah dicoba. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma'in, amma ba'du. Anak-anak sekalian, ustaz-ustazah yang saya hormati dan dicintai Allah SWT, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah yang telah memberikan rahmatnya pada kita semua. Hujan kan? Hujan nggak teman antum? Ya. Salah satu saat atau waktu berdoa yang mustajab itu ketika turun hujan. Ya, maka saat-saat seperti ini kita harus banyak berdoa kepada Allah SWT. Kalau seorang siswa, ya doanya untuk kita gampang saja. Allahumma inni as'aluka rizqan tayyiba wa ilman nafi'a wa amalan maqbula. Ya, itu sudah luar biasa. Atau ketika kita dalam keadaan puasa, Allahumma innaka afwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Seperti itu. Yang mana saja silahkan. Baik. Ustazah Lina, boleh nggak saya share screen Ustazah? Barangkali saya dijadikan bisa. host gitu. Izin ya. Ya, mudah bisa ya. Baik. Anak sekalian Allah SWT, tema kita hari ini adalah tentang keutamaan berpuasa. Ya, kita mudah-mudahan bisa share screen ya. Kita coba dulu. Alhamdulillah. Baik. Anak sekalian Allah SWT, tema kita adalah bagaimana kita mengetahui apa saja yang menjadi fadilah atau menjadi keutamaan, kegunaan dari puasa itu sendiri. Sebab kalau kita belum tahu segala sesuatu manfaat dari apa yang kita kerjakan, biasanya kita malas-malasan. Kita nggak tahu manfaat belajar, maka kita pasti malas belajar itu. Kita tidak tahu manfaat makanan yang bergizi, maka makanan kita akan sembarangan. Kita tidak tahu manfaat HP barangkali, maka hanya dibikin game saja. Karena memang tidak tahu manfaatnya. Oleh karena itu, alhamdulillah ini Ustazah luar biasa ya. Memberikan materi pertama adalah keutamaan berpuasa. Jadi di awal kita melaksanakan puasa ini tahu, oh puasa tuh gunanya adalah ini ya. Itu yang paling pertama. Anak-anak sekalian dan ibu sekalian Ustazah yang dari Allah SWT, dasar utama yang menjadi perintah puasa itu adalah Al-Qur'anul Karim. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 183. Pasti hafal semua ya. Terletak pada juz 2 baris ketiga dari atas ya. Allah sampaikan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, tadi dibacakan sama teman antum ya. Siapa namanya? Artilia. Pakai irama jiharka. Nah, itu pakai irama jiharka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ardel, alhamdulillah saya bisa belajar sama Ardel ya. Alhamdulillah. Artinya apa anak-anak sekalian?
Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Ya, yang dipanggil di sini bukan semua orang yang dipanggil untuk puasa Ramadan. Tidak semua orang. Yang dipanggil orang-orang tertentu. Allah manggilnya dengan panggilan kesayangan. Kalau orang anak-anak sekarang kan hai, kan itu ya. Seperti itu. Coba kalau manggil orang, hai, kan nggak ada. Tapi Allah manggil hai. Nah, hai itu panggilan kesayangan itu. Ya, bukan kalau manggil, woi, nah, lain lagi tuh. Kan nggak ada, woi orang-orang beriman. Nggak ada orang manggil kayak gitu. Allah manggil, tapi dipanggil dengan kesayang. Ya, dipanggil dengan kecintaan Allah. Wahai orang-orang yang beriman. Kenapa yang beriman yang dipanggil? Bukan yang muslim, bukan manusia. Kok enggak? Ya ayuhan nas gitu ya. Enggak. Tapi dipanggil orang yang beriman karena hanya orang-orang yang beriman yang kuat puasa yang mampu melaksanakan ibadah sampai dengan tuntas, dengan istiqomah, dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekalian, ya. Yang pertama, kenapa keimanan yang menjadi pokok daripada yang dipanggil Allah SWT. Yang pertama, iman merupakan pondasi utama setiap ibadah. Jadi seibadah apa aja itu harus diawali, harus didasari dengan keimanan kepada Allah SWT. Kalau kita bikin rumah, ya coba tuh kita lihat sekolahan kita itu ya, lantainya lantai 2 ya, maksudnya tingkatnya tingkatan 2 ya, ada lantai bawah, ada lantai atas. Itu tukangnya luar biasa itu. Bikin pondasinya ya sampai berhari-hari itu bikin pondasinya supaya sekolahan kita itu kuat. Kenapa? Karena yang ditopang orang banyak, ratusan orang nanti yang seperti itu. Nah, maka demikian juga, maka harus punya pondasi setiap ibadah kita pada Allah. Yang kedua, kenapa yang dipanggil Allah itu adalah orang-orang yang beriman? Karena keimanan yang harus disari dengan niat yang kuat dan tekad yang bulat. Ya, keimanan ini orang yang beriman akan kuat niatnya, kuat kemauannya, kuat keinginannya. Ngapain puasa itu? Kalau tidak diniati dengan kuat. Maka dulu ya waktu masih saya kecil itu, namanya waktu kecil enggak ada. Dulu di zaman saya enggak ada pesantren Ramadan ya. Enggak ada pesantren Ramadan, ya puasa gitu. Apalagi dulu zaman saya SD, SMP itu kalau puasa ya libur itu ya, libur ya ke sawah, libur ya ke sungai gitu. Ya. Libur ya mainan ya. Sekarang alhamdulillah dia difasilitasi di sekolah dan itu harus diniati dengan kuat dan tekad yang benar-benar kita inginkan kepada Allah SWT. Yang berikutnya adalah keimanan akan tumbuh bila dipupuk dengan pengetahuan. Nah, kegiatan pesantren Ramadan ini adalah dalam rangka memupuk keimanan kita agar tumbuh dengan baik. Coba antum lihat nih, beberapa hari yang lalu kita lihat kan ada namanya pameran bonsai di Petung ya. Nah, itu kan dipupuk tuh. Ya, dipupuk apa? Dirawat dengan baik ya. Kalau nggak dipupuk, bagus apapun bonsai itu akan mati. Nah, untuk memupuknya harus tahu caranya. Harus tahu berapa ukuran pupuknya. Jangan langsung blok satu ember pupuknya biar cepat tumbuh gitu kan. Nggak ada. Nanti malah bonsainya akan mati. Maka harus ada pengetahuan, harus ada ilmunya. Nah, demikian juga dengan keimanan atau keyakinan kita kepada Allah SWT harus dipupuk dengan pengetahuan. Jangan bukan pupuk Orea ya, bukan pupuk bonsai, bukan, tapi dengan pengetahuan. Nah, pelaksanaan pesantren Ramadan yang 6 hari ini itu dalam rangka memupuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya ini jadi anak-anak sekalian, kalau biasanya kan orang nyebutnya pesantren kilat ya. Kita nggak pakai pesantren kilat anak-anak ya. Nanti kilat masuknya cepat, keluarnya juga cepat. Nah, masuk telinga kanan, nanti keluar telinga kiri ya. Nah, itu kalau pesantren kilat. Makanya kita disebut, kita menyebutnya untuk SMP itu pesantren Ramadan. Baik, kita lanjutin. Anak sekalian, Allah SWT
Ya. Mengapa Allah mewajibkan kita itu harus berpuasa? Ayo kita lihat nih, ada gambar mobil kan? Yang punya mobil mungkin ya. Nah, kalau mobil, ya punya mobil. Tapi kebanyakan pasti punya motor ya. Orang kalau beli mobil itu pasti ada buku panduannya, buku manualnya. Di situ ada gimana cara mengoperasikan pertama kali, kemudian berapa kali harus apa yang harus dibersihkan, dijalankan dengan kecepatan berapa, kemudian ketika ngerem dengan kondisi seperti apa, begitu juga perawatannya, sebulan berapa kali harus masuk bengkel untuk perawatan, mengisi aki dan seterusnya, ya. Biasa seperti itu kalau kita beli mobil atau beli motor aja deh ya, pasti seperti itu. Lain halnya kalau motornya motor second ya, perawatannya sudah kemana-mana. Tapi kalau motor atau mobil pertama kali beli, itu harus ada aturannya. 500 km harus masuk bengkel, ganti oli. Supaya apa? Supaya mesinnya itu tetap awet. Karena baru aja kan, kayak anak baru lahir itu kan. Kalau dia baru aja dijalankan, terus ngebut terus-menerus, maka bisa-bisa nanti gear dan seterusnya itu akan cepat aus, harus ganti oli. Itu 500 km wajib itu. Biasanya kalau 500 km itu tidak kita ganti oli, itu biasanya tukang bengkelnya marah-marah itu. Sewot-sewot ya, ini mau bikin rusak motor, nah seperti itu ya. Begitu ya nanti ketika motor kita sudah lama, bertahun-tahun, seperti motor saya sudah hampir 7 tahunan gitu ya. Tetap harus ganti oli. Kapan? Setiap 4.000 km harus ganti oli, atau setiap 2 bulan sekali harus ganti oli. Nah seperti itu perawatannya. Apalagi manusia. Manusia juga perawatan. Nah tuh yang merawat kita siapa? Lihat gambarnya itu ya. Ada dokter. Ya, di situ macam-macam. Ada ada sel kita. Kemudian yang itu paling kecil itu. Nanti tanya sama Ustazah Lina ya. Sel manusia seperti apa? Sangat kompleks, sangat luar biasa tubuh kita itu. Ya. Mulai dari mulut, kemudian trachea kita, tenggorokan, masuk ke dalam usus, kemudian ke pankreas dan seterusnya, itu harus dirawat dengan baik. Nah, perawatan itu sudah Allah kasih waktu dalam setahun sekali itu harus masuk bengkel tubuh kita. Harus masuk dalam proses perawatan. Jadi sebenarnya ketika kita disuruh Allah untuk puasa, ya wabil khusus puasa Ramadan, kita cerita puasa Ramadan dulu ya. Puasa Ramadan itu sebenarnya Allah memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaiki atau merawat tubuh, ya, merawat organ-organ dalam kita. Yang paling penting itu apa? Coba lihat gambarnya di situ. Yang paling penting itu adalah mulai dari mulut sampai dengan pencernaan kita. Prosesnya itu enggak pernah berhenti itu. Ya, makan tiap hari. Saya lihat itu kan. Kalau di sekolah kita biasanya habis sarapan pagi. Nah, nanti habis ngaji biasanya itu masuk ke koperasi ya kan. Wah, ke koperasi itu belanja semuanya. Tangan kanan pegang OT-OT, tangan kiri pegang minuman. Wah, luar biasa. Apalagi sekarang koperasi yang diperbesar tuh, tambah lancar itu belanjanya. Siapkan aja uang antum masing-masing ya. Antum nanti kalau bawa masuk sekolah nanti semester 2, wow, kan koperasinya gede ya. Kalau dulu kita ubel-ubelan kan. Hari ini insya Allah nanti sudah dibesar di yayasan, koperasi kita gede sudah. Nanti gampang ya. Nah itu harus dirawat. Setiap organ-organ tubuh kita tuh harus dirawat. Nah dalam kondisi puasa inilah kita merawat tubuh kita itu. Allah kasih kesempatan. Apa itu? Proses perawatannya selama puasa. Ini yang keutamaan secara fisik dulu. Kita bicara tentang fisik dulu. Karena yang kelihatan hari ini adalah fisik kita. Yang kelihatan hari ini. Nanti kita bicara tentang spiritual atau ruhiyah kita. Tentang fisik dulu. Kenapa saya sampaikan fisik dulu? Coba doa kita biasanya gimana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan berilah kami kebaikan di akhirat dan jauhkanlah kami daripada api neraka. Nah, kebaikan dunia itu yang bisa secara fisik, yang secara kasat mata bisa kita lihat adalah ketika kita
melihat tubuh kita. Ini ada bahasanya bahasa sedikit agak tinggi ya. Pertama apa yang dilakukan terjadi ketika puasa itu? Yang pertama detoksifikasi ya. Ini bahasa medis ya. Nanti tanya sama ustazah yang lain ya. Terutama IPA ini ya. Pertama proses pembuangan racun yang terjadi sejak hari pertama sampai dengan hari ke-10. Kalau kita jarang atau puasanya hanya bulan Ramadan, itu biasanya awal-awal puasa akan terasa lemes ya. Kenapa bisa terasa lemas seperti itu? Malas saja bangun ya. Kadang habis subuhan tuh masih tertidur tuh ya. Karena apa? Karena pada saat itu dengan izin Allah dan sunatullah memang seperti itu, Allah mengilhamkan kepada tubuh kita untuk melakukan pembuangan racun. Jadi semua racun-racun dalam tubuh kita itu dikumpulkan. Sel-sel tubuh kita yang rusak itu akan dibuang. Ya, dibuang melalui apa? Melalui proses sistem ekskresi ya. Ekskresi apa? Tanyakan sama Ustazah Lina nanti. Itu IPA itu ya. Nanti kalau saya jelasin nanti mengambil jatahnya Ustazah Lina di IPA nanti ya. Nah, nanti nanya, Ustazah, apa proses ekskresi itu sama Ustaz Said? Nah, nanti tanya itu. Ya, saya jelasan di sini. Nah, saat itu hari pertama 10 hari pertama proses pembuangan racun-racun tubuh kita. Maka berbahagialah kita semua umat Islam yang sudah disuruh Allah untuk berpuasa itu secara secara langsung Allah melakukan proses pembersihan terhadap tubuh kita. Nanti insya Allah nanti mulai hari ke-11 sampai hari ke-20 itu nanti proses yang terjadi adalah rejuvenisasi. Nah, rejuvenasi yaitu proses perbaikan atau peremajaan sel. Jadi tubuh kita yang tadi itu, nah saya balik dulu ya. Sebentar. Nah, ini kalian lihat, ini adalah sel tubuh kita yang saya putar-putar ini. Ini yang dibuang ini. Kalau yang ini itu diperbaiki oleh Allah SWT, dibuang sebagian, nanti ada proses perbaikan. Ini nanti ada sel rambut, sel semua organ tubuh kita masing-masing ada sel tersendiri. Ada sel rambut, sel gigi, sel jantung utamanya ya. Kemudian apalagi yang ada di sel-sel pencernaan. Ya. Semuanya itu diperbaiki ketika hari ke-11 sampai dengan hari ke-20. Selama 10 hari itu proses perbaikan atau peremajaan sel. Jadi diganti sel kita yang tadi kena racun itu dibuang semua oleh Allah SWT. Ya, dengan izin Allah. Maka bisa kita lihat nanti, bisa kita rasakan ya. Setelah 10 hari itu lemes kerjaannya, mau pengen tidur-tiduran. Udah gini disuruh pesantren Ramadan lagi 6 hari ya. Nah, tapi kan jam 9 ya. Itu nanti hari ke-10, hari ke-11 seterusnya itu sudah mulai seger. Kenapa? Karena tubuh kita sudah ada perbaikan sel tadi. Ya, sel tubuh kita yang ada di jantung, di pankreas, kemudian di ginjal, di usus, kemudian di paru-paru, semua nanti diperbaiki oleh Allah SWT. Jangan bayangkan antum perbaikan remaja atau remajaan sel itu kayak bengkel gitu kan, mau dikasih pakai baut segala, enggak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Gimana caranya Allah itu nanti kita tanyakan kepada guru IPA. Gimana caranya perbaikan sel. Wah, ini luar biasa nih. Pelajaran agama sekaligus pelajaran ilmu pengetahuan alam ya. Nah, anak-anak sekalian Allah SWT, jika sudah proses pembuangan racun sudah dibuang dengan lancar, kemudian yang sudah habis tadi ya diperbaiki dan diremajakan lagi, maka 10 hari berikutnya itu nanti akan ada stabilisasi organ. Artinya apa? Itu loh, jaka bahasa kita kalau orang masuk bengkel tuh gini. Habis karburatornya diganti, kemudian dipasang, kan dites itu sama bengkelnya. Ya kan? Oh, dibunyikan, seperti itu kan. Itu namanya stabilisasi. Ya, organ tubuh kita juga demikian. Setelah diperbaiki, dibuang racun-racunnya, kemudian diganti sel-selnya, maka Allah dengan izin Allah proses tersebut berjalan secara otomatis dilakukan stabilisasi. Kapan itu terjadi? Sejak hari ke-21 jangan sampai hari ke-30 atau hari ke-29.
Jadi sebenarnya puasa itu selama 30 hari atau 29 hari itu perbaikan semua proses dalam adat tubuh kita. Semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Nah, apakah semua orang bisa seperti ini? Wallahu alam. Kalau puasanya benar, benar itu seperti apa? Makanannya benar. Bukan kalau buka puasa bukan balas dendam. Nah, ini bisa terjadi seperti ini. Tapi kalau buka puasanya balas dendam, nah, tahu enggak apa balas dendam itu? Itu kan kalau kemarin saya jalan itu. Dari Patung sampai ke Penajam, Masya Allah, banyaknya orang jualan ya. Jualan makanan. Yang enggak pernah jualan semua. Ya. Nah itu macam-macam, itu menggoda sekali itu. Semua mau dibeli. Begitu puasa, wah sudah. Minum esnya banyak. Kemudian makan juga, kuenya bermacam-macam. Nah, begitu mau salat, kebingungan sudah karena kekenyangan. Nah harusnya namanya saja puasa itu harus kita atur, harus kita tahan. Pertama kalau buka puasa itu yang baik adalah minum air hangat dulu. Jangan air panas loh ya. Ya, hangat sedikit hangat itu. Kemudian kita minum air putih itu dulu ya. Jangan terlalu banyak ya, cukup 1 gelas dulu. Kemudian makan korma atau yang manis-manis ya, bisa kolak, bisa dan seterusnya boleh ya. Tapi dianjurkan sekali makan korma. Nah, 3 biji makan korma itu akhi, anak-anak sekalian itu sama dengan makan 3 piring. Oh, luar biasa kan? Apalagi kurmanya kurma azwa itu, kurma Nabi itu yang mahal memang ya. 1 kilonya itu 100.000 memang, tapi mau cari yang murah lah. Nggak usah yang mahal-mahal ya. Itu semua kurma seperti itu. Makan kurma dulu. Lah kalau kan enggak. Begitu puasa apa yang disikat? Wah. Apa namanya? Sup buah. Nah, kemudian es teler. Akhirnya teler beneran. Ya. Nah, teler beneran loh gara-gara minum es teler ya. Padahal harusnya ketika buka puasa pertama kali adalah minum air putih yang hangat, tidak terlalu panas juga tidak terlalu dingin. Ya, habis itu makan yang manis-manis, boleh kolak, boleh yang lain-lain yang sifatnya manis seperti itu. Kue sepertinya. Nah, kebiasaan orang sini, apalagi anak-anak, nah, coba tuh lihat di masjid-masjid. Habis minum teh es, apa yang dimakan? Makan gorengan. Ya, tahu isi itu rebutan itu di masjid. Nah, padahal itu tidak seharusnya makan gorengan dulu, ya, nanti dulu makan gorengannya ya. Kormanya nggak kemakan itu biasanya. Padahal makan korma dulu 3 biji baru makan gorengan. Nah, kalau proses kita makan minum itu sedemikian rupa, maka proses selama puasa yang tadi detoksifikasi pembuangan racun, kemudian rejuvenasi ini perbaikan sel, stabilisasi itu perbaikan organ, itu bisa berjalan. Tapi kalau makannya ya kayak tadi dalam bahasa saya itu makan balas dendam, yo memang nggak jalan. Ya, kalau orang tua ya kolesterol, kan? Kalau anak-anak nanti diare dan seterusnya. Ya, jadi makanya harus diperbaiki dengan sebaik-baiknya. Atur makanannya. Habis buka puasa silahkan dinikmati ya. Baik, kita lanjutin. Berikutnya adalah tadi kan sudah saya sampaikan. Yang pertama tadi kita berbicara tentang apa Nana? Berbicara tentang jasadiah kita. Sekarang kita berbicara tentang rohiyah kita. Rohiyah itu apa? Tentang diri kita, tentang apa namanya? Spiritualitas kita. Rasulullah sampaikan, hari pertama, 10 hari pertama itu Allah menurunkan rahmatnya pada kita. Ya, rahmat itu apa? Rahmat itu keberkahan dari Allah SWT. Contohnya begini, kalau ingin rahmat itu atau keberkahan itu, kalau ingin merasakan, ketika kita makan sesuatu atau menikmati sesuatu, walaupun tidak terlalu banyak, kita udah merasa puas. Nah, kepuasan itulah atau kesenangan itulah, kebahagiaan itulah yang bagian daripada rahmat Allah SWT. Bukan satu-satunya loh ya, bukan satu-satunya. Salah satu dari rahmat Allah SWT. Makan korma barangkali 3 biji, makan korma azwa 3 biji, kemudian minum air putih. Ya, ketika berpuasa, wah rasanya sudah seger itu. Itu rahmat Allah yang seperti itu. Ya, rahmat Allah mana mungkin coba 3 biji aja kok bisa kenyang, bisa merasa enak. Itu kan semata-mata karena Allah SWT. Lain lagi, apa namanya? Masih banyak lagi.
Nah, agar rahmat Allah itu turun kepada kita, kita harus punya amalan, harus punya apa anak sekalian, harus punya kegiatan. Nah, kegiatan yang untuk mengundang rahmat Allah itu salah satunya adalah membaca Al-Quran. Makanya di ayat yang ada ayat yang sering kita dengar ya, wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maka apabila dibacakan kepada kamu Al-Quran, hendaklah kamu mendengarkan dan memperhatikan agar kamu mendapat rahmat. Bayangin anak-anak sekalian, kalau dengerin Al-Quran saja itu sudah dapat rahmat, apalagi kalau membaca. Ya, Ustadz, saya baru Umi 3, enggak apa-apa. Ya, Umi juga bagian Al-Quran. Ustadz, hafalan saya enggak banyak, baru juz 30 dari At-Takasur sampai dengan An-Nas. Ya enggak apa-apa, dibaca berulang-ulang. Tapi berulang-ulang itu jangan laju-laju. Ya, pelan-pelan saja. Apalagi yang mengundang rahmat Allah SWT, yaitu melaksanakan ibadah sholat. Sholat sunat yang terkenal dan kita kenal dan biasa kita laksanakan adalah sholat tarawih. Nah, cari sholat atau tempat atau masjid yang sholatnya itu tidak cepat-cepat. Nah, ada sholat tarawih itu yang apa anak sekalian? Sholat tarawihnya itu 20 rakaat 5 menit. Oh, pegel itu kayak kita senam aja ya. Ya, kayak kita senam aja ya. Aneh ya. Padahal maksudnya kayak orang sholat tarawih itu apa? Agar ruhiyah kita atau jiwa kita itu mendapat ketenangan. Ya, bacanya nggak usah laju-laju, pelan-pelan. Ya kayak tadi pakai surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah ya, dengan irama apa tadi? Ijhar kata tadi enak tuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, kalau yang 20 1 jam itu baru selesai ya. Tapi insya Allah kalau tempat saya di Giri Mukti setengah jam selesai ya. Jangan khawatir, yang biasa nih. Kemarin saya lihat ada Chandra di sana ya. Ya, setengah jam selesai. Karena ayatnya surahnya pendek. Oh, sudah ayat kayak gitu. Irama seperti itu surah Al-Baqarah ya juz 1. Wah, bisa sampai jam 10 malam baru pulangan. Insya Allah kalau saya jadi imam kita atur ya, sama-sama kita enak ya, salatnya bagus, khusyuk, tidak cepat-cepat, agar rahmat Allah SWT itu bisa hadir kepada kita. Baik, yang kedua, 10 hari yang kedua Allah turunkan maghfirah. Apa itu maghfirah? Nama orang nggak? Yuli maghfirah, bukan ya. Maghfirah itu ampunan Allah SWT. Maka kita harus banyak anak sekalian? Beristighfar. Istighfar itu gampang. Ya, astagfirullahalazim. 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 Nah, itu sudah kita beristighfar seperti itu. Kapan kita bisa beristighfar seperti itu? Supaya efektif, saya menganjurkan meminta kepada antum semua setelah selesai sholat fardu. Rasulullah SAW itu orang yang dijamin masuk surga, pasti masuk surga tuh Rasulullah itu, ya. Itu satu hari berapa anak sekalian istighfarnya? 100 kali. Lah ini bukannya anaknya Nabi, bukan keluarga Nabi, ya. Tapi nggak pernah istighfar, habis sholat langsung kabur. Nah, coba tuh saya lihat. Sering kali saya lihat tuh begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang sholat di Nurjanah tahulah siapa itu ya. Banyak orang itu ya, tidak nyebut satu-satu sih ya, tapi yang ngerasa aja gitu. Begitu sholat habis salam langsung berdiri. Kapan istighfarnya? Padahal yang paling bagus ini saya sarankan nih, biasakan nih setiap sholat ya. Selesai sholat itu ya duduk sebentar, baca istighfar astagfirullahaladzim. Baca berapa? 10 kali ya, minimal 10 kali. Nanti ketika berdoa 10 apa? Baca lagi 10 kali ya. Baca 10 kali astagfirullahaladzim. Sebentar aja itu ya, 10 kali. Baru baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Sudah diajarin. Yang kelas 8 dan kelas 9 sudah diajarin Ustazah sama Ustaz Firman. Sudah ada dulu diberikan catatan sama Ustaz Firman. Yang kelas 7 barangkali dari
TPA masing-masing pernah diajarkan itu. Saya itu sekretaris LPTKA, tahu kurikulum TPA ya. Sudah diajarkan itu zikir sesudah sholat. Begitu juga dengan yang SDET sama Ustadz Muslimin dulu pernah juga diberikan catatan, diberikan tulisan istighfar atau zikir sesudah sholat lengkap dengan doanya ya. Nah itu dibaca sebentar aja itu ya. Banyak istighfar seperti itu. Astagfirullahaladzim. Kapan? Yang paling enak sesudah sebelum dan sesudah sholat ya. Baik. Waktu kita kan sampai jam 11 ya. Masih setengah jam lagi lah. Nanti setengah jam nanti kita berikan kesempatan bertanya ya. Baik, yang berikutnya adalah 10 hari yang ketiga kita dihindarkan dari azab api neraka. Nah, kalau nggak bisa doa yang lain, doa sapu jagat aja. Nah, apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sudah luar biasa doa itu. Namanya kalau orang Jawa katanya doa sapu jagat. Gimana nggak sapu jagat ya? Dari dunia sampai akhirat coba. Di ujungnya kita minta kepada Allah wa qina azabannar. Kita dihindarkan dari azab api neraka. Kapan itu dibaca? Nah, kapan itu diminta? Setiap selesai sholat. Makanya kalau selesai sholat itu jangan kabur. Jangan pergi. Duduk cari tiang di mana-mana. Ya, ngobrol sama temannya. Ya, ini biasakan ke belakang. Ya, saya sering menemukan di masjid-masjid itu. Enggak remaja, orang tua juga sama kelakuannya ya. Beda-beda tipis aja. Ya, harusnya ketika selesai sholat, selesaikan, tuntaskan. Kalau yang dua tadi itu namanya zikir. Kita berzikir kepada Allah SWT. Kalau yang ketiga ini kita berdoa kepada Allah. Ya, doanya apa? Sekurang-kurangnya berdoa untuk orang tua kita. Ya, Allahumma fili zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baru kita lanjutkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu sekurang-kurangnya selesai sholat dibaca itu. Ya, sekurang-kurangnya. Kalau enggak baca itu Masya Allah. Ya, benar-benar kita itu apa namanya ya? Mohon maaf kalau saya agak keras sedikit. Keterlaluan ya. Ya, durhaka kepada Allah, durhaka kepada orang tua. Ya, durhaka kepada orang tua apa? Enggak dinoakan. Ustadz, orang tua saya itu belum mati. Lah jangan nunggu mati dulu. Jangan nunggu meninggal dulu baru didoakan. Enggak. Itu doa orang tua itu bukan untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Enggak. Doa orang tua itu sejak beliau bahkan selama kita masih hidup ini didoakan. Ya. Sejak beliau masih hidup ini. Apalagi sudah wafat, sudah meninggal dunia. Seperti itu. Ya. Oh, jadi jangan pikir, oh orang tua saya belum meninggal kok didoakan. Bukan begitu. Makanya doanya Allah fili zunubi wali walidayya warhamhuma. Kalau sendirian ya. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita minta ampun untuk orang tua kita. Enggak ada di situ yang wa mahyaya wa mati. Enggak ada untuk orang yang hidup maupun yang mati. Enggak pakai gitu ya. Semuanya harus kita doakan. Nah, baru kita tutup dengan doa ini tadi, agar kita hindarkan dari azab api neraka. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, anak sekalian, tidak hanya doa saja, orang yang mau dihindarkan dari azab neraka harus ada amalannya. Harus ada hal-hal yang dihindari juga. Yang diamalkan apa? Semua perintah Allah SWT. Kita sudah dididik 10 hari pertama, sudah dibiasakan di hari yang 10 hari yang kedua, maka 10 hari yang ketiga insya Allah sudah menjadi kebiasaan rutin. Apa itu? Nah, pertama tentu saja membaca Al-Quran. Biasakan baca Al-Quran. 1 hari, kalau antum nggak bisa 1 juz, sekurang-kurangnya 1 hari itu 1 halaman. Ya, Ustaz, saya masih belum lancar nih bacanya. Oke, setengah halaman, berarti berapa? Sekarang kurang lebih 7 sampai 8 baris. Tapi insya Allah kalau antum yang anak-anak SMP itu, walaupun semuanya anak SMP itu bukan nggak bisa ngaji. Saya tahu aja barang yang nggak ngaji sama sekali, yang nggak bisa ngaji sama sekali. Mungkin hanya sekitar 4-5 orang saja itu yang belum belum layak untuk bisa ngaji. Tapi semuanya sudah bisa ngaji semua, ya.
Ya, sudah munakasah TPA lagi ya, Dio ya. Nah, sudah pernah munakasah. Saya tahu tuh yang udah munakasah TPA-nya, anak-anaknya sudah, saya punya datanya itu, ya. Nah, cuma sekarang barangkali dulu habis munakasah nggak ngaji lagi, makanya nggak lancar. Harusnya saya ngaji lagi, ya. Harus membaca Al-Quran itu biasakan. Yang kedua apa? Laksanakan sholat di awal waktu, ya. Itu dua amalan yang paling penting harus dilaksanakan. Membaca Al-Quran, satu, dan kedua sholat di awal waktu. Ya, jadi sholat di awal waktu, jangan di akhir waktu. Nanti aja deh, kan sholat isya itu kan panjang Ustadz. Dari jam berapa? 7:30 sampai dengan sampai menjelang imsak. Memang ya boleh aja. Antum sholat isya tuh jam 12 malam boleh, ya. Tapi apa kebangun? Kalau ketiduran, bisa-bisa nanti jamaah tuh isya dengan subuhnya. Ya, walaupun panjang tapi Rasulullah SAW itu mencintai orang-orang yang sholatnya di awal waktu. Oke. Kemudian lalu apa yang dihindarkan? Perbuatannya. Jadi tadi kan yang harus dilaksanakan ya, 2. Saya nggak usah banyak-banyak nyuruhnya. Mintanya 2 aja. 1 ngaji, 2 sholat tepat apa di awal waktu. Yang laki-laki usahakan harus di masjid. Ustadz, pandemi pakai masker. Ya pakai masker. Berangkatnya pakai masker ya. Kecuali kalau di tempat antum itu udah dinyatakan daerah merah gitu kan, banyak yang banyak yang wafat gara-gara corona. Nah, itu antum enggak usah ke masjid. Tapi kalau baru 1-2 orang, kayak tempat saya kan 1 orang yang wafat gara-gara COVID itu kan, itu masih boleh kita ke masjid, cuma tetap harus jaga protokol kesehatan. Apa itu? Berangkatnya diawali dengan wudhu. Itu bagian dari protokol kesehatan tuh, ya. Kemudian membawa sajadah sendiri. Yang ketiga menggunakan masker. Pulangnya jangan lupa sebelum aktivitas yang lain cuci tangan dulu, ya. Cuci tangan sudah tahulah cuci tangannya seperti apa, ya. Nah, sekarang itu yang ingin saya tambahkan. Sekarang berikutnya, apa yang harus kita hindarkan? Itu perbuatan-perbuatan maksiat. Salah satu perbuatan maksiat itu, antum kan remaja nih. Perbuatan maksiat adalah orang-orang yang menyia-nyiakan waktu. Itu perbuatan maksiat tuh. Tahu enggak kenapa saya sebutkan perbuatan maksiat itu menyia-nyiakan waktu? Allah kasih waktu 24 jam. Ya. Allah kasih waktu 24 jam. Kalau sebagian besar dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, itu kita maksiat sudah kepada Allah SWT. Salah satunya apa? Main game. Free Fire, ayo. Ngaku-ngaku, ya biasa jikir kayak gini. Ini HP saya nih ya, gini kan. Itu biasanya ada doa anak-anak kalau di masjid, walau alam yang tempat yang lain, tapi tempat saya kan banyak seperti itu. Itu pulang dari masjid, itu di samping-samping masjid semua jikiran. Nah, apa ya gini semua itu. Ya, padahal di orang-orangnya masih orang tuanya masih baca istighfar, masih ngaji, masih sholat sunat. Di samping-samping masjid itu sudah ada yang berzikir pakai HP, main game. Kan namanya itu membuang-buang waktu. Ustadz, bolehkah main game? Sepanjang itu hanya dijadikan adalah kebutuhan kuarter, tahu enggak, kebutuhan tingkat keempat itu boleh. Ya. Kebutuhan itu kan pertama ada ya perbuatan primer, ke sekunder, tertier, kemudian kuarter itu. Kebutuhan primer itu kebutuhan yang paling penting. Ya, kalau kita di sini bicara ruhiyah, sholat dan membaca Al-Quran itu kebutuhan primer. Ya, kemudian kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan sekunder. Kita berpakaian, makan dan seterusnya itu kebutuhan sekunder. Kemudian kebutuhan yang tertier, kita bisa jalan-jalan, kemudian melakukan ruhiyah rihlah itu kebutuhan yang disebut dengan kebutuhan tertier. Kemudian kebutuhan yang lainnya apa? Kebutuhan kuarter yang keempat, ya salah satunya main game seperti itu. Itu kalau bisa ngatur waktu. Kalau nggak bisa kan gitu. Sudah kalau kepegang HP, lupa sudah semuanya. Lupa ngaji, lupa semuanya, apalagi itu sudah tadi Ustadz Damas sudah sampaikan. Sekolah tidak mengekang siswa itu enggak, coba dicicil semuanya itu, ya. Jadi
membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu itu bagian daripada maksiat kepada Allah SWT. Jadi maksiat itu bukan berarti kayak minuman keras, kemudian narkoba, itu super maksiat namanya itu, ya, dosa besar yang kayak gitu itu, ya. Apalagi yang dihindarkan. Nah ini karena di dalam kita bulan puasa biasanya kan lemes tuh. Kita biasanya alasan membantu orang puasa, kita tidak membantu orang tua. Lemes Pak, masa suruh beli ini beli itu. Padahal ketika kita sudah melawan perintah orang tua, itu sudah luar biasa maksiatnya. Ya, luar biasa. Allah menegaskan Al-Qur'an itu luar biasa tuh. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Diwajibkan untuk kalian semua, kata Allah, untuk beribadah hanya kepada Allah SWT dan berbuat baik kepada orang tua. Nah, antum hafal ayatnya itu. Lihat ayat surah Al-Isra ayat 23 dan seterusnya itu. Nah, nanti dia yang 24 ada baca yang tadi dua Rabbana atina apa? Allah filli wali walidayya warham. Oh Allah fillana Allah filli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu ayat Al-Qur'an tuh, ya. Jadi yang kedua, durhaka atau tidak melaksanakan perintah dari kedua orang tua. Ya, saya biasanya nggak banyak-banyak kalau memberikan amalan yang itu, ya, kegiatan itu. Jadi untuk kita terhindar dari api neraka, pertama yang kita laksanakan membaca Al-Qur'an, ya. Biasa membaca Al-Qur'an. Yang kedua, laksanakan sholat di awal waktu. Yang laki-laki di masjid, yang perempuan di rumah. Kemudian agar terhindar dari neraka, apa? Kita juga harus menghindarkan diri perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT, yang tidak disenangi dan tidak diridhai oleh Allah SWT. Salah satunya adalah menyia-nyiakan waktu. Ya, ini sengaja saya angkat karena memang kebiasaan kita kan, sekali lagi pandemi begini, mati pelajaran cuma 2. Dilaksanakan, kadang-kadang tidak dipikirin, tidak dikirim lagi di Google kelasnya, ya, ditagih sama guru-gurunya nanti ketika waktunya mau pergi rapot, padahal sudah dikerjakan karena nggak diserahkan di Google Kelas itu, ya. Baik, anak sekalian, banyak sekali ya proses ruhiyahnya. Ini salah satu keutamaan puasa. Jadi saya balik sedikit, ya, sebelum saya lanjutkan. Ada 3 hal keutamaan puasa berkaitan dengan jasmani kita. Diingat baik-baik itu, ya. 1, proses detoksifikasi, yaitu pembuangan racun dalam tubuh kita. Yang kedua, proses perbaikan atau peremajaan sel tubuh kita disebut dengan rejuvenasi. Yang ketiga, stabilisasi organ yang mengalami perbaikan atau peremajaan sel. Ini keutamaan puasa secara jasmani. Jasmani apa? Secara fisik kita. Kemudian keutamaan puasa secara ruhiyah kita, secara kejiwaan kita apa? Yang sudah kita sebutkan ini tadi. Pertama, adanya rahmat Allah SWT. Yang kedua, adanya ampunan dari Allah SWT. Yang ketiga, dihindarkan dari azab api neraka. Semuanya itu harus ada amalan-amalan atau kegiatan-kegiatan ruhiyah yang mengarah kepada hal-hal seperti ini. Nah, saya ulang dulu ya sebelum saya pindah kepada slide berikutnya. Untuk menggapai rahmat Allah itu adalah tadi saya sampaikan membaca Al-Qur'an. Kenapa? Mendengar saja itu Al-Qur'an sudah dapat rahmat Allah, apatah lagi membaca. Ya. Memang banyak untuk orang Allah itu banyak, tidak hanya membaca Al-Qur'an, tapi yang mudah kita laksanakan, gampang kita laksanakan adalah membaca Al-Qur'an. Enggak pakai modal, ya. Modalnya cuma mau aja. Kemudian yang kedua, agar kita ada rahmat Allah SWT, mendapatkan maghfirah dari Allah SWT, apa itu? Membaca istighfar setiap selesai sholat fardu, seminimal mungkin. Atau ditambah dengan sholat sunat. Ya. Kalau kita sholat sunatnya itu ada 12, kalau setiap kali sholat sunat itu 5 kali saja kita baca istighfar, sudah berapa kali enggak? Sudah 60 kali. Tambah 5 kali tadi, 10 sudah berapa? Ratusan kali, ya. 110 kali sudah. Ya, persis 100 kali, ya. Kenapa Rasulullah saja
beristighfar itu 100 kali. Orang yang dijamin jelas-jelas masuk surga. Lah kita surga belum tentu, neraka udah pasti. Ya. Baik, berikutnya yang terakhir. Dihindarkan dari azab api neraka. Ya. Pertama agar kita dihindarkan itu kita melaksanakan ibadah. 1, kembali lagi yang ke atas, membaca Al-Qur'anul Karim dengan baik dan benar sesuai kaidah tajwid, jangan cepat-cepat. Yang kedua, itu melaksanakan sholat di awal waktu buat yang laki-laki dan dilaksanakan di masjid. Kemudian yang perempuan boleh di masjid, tapi akan lebih baik dilaksanakan di rumah saja. Ya, di rumah saja, tetapi di awal waktu, ya. Kemudian agar dihindar dari neraka, laksanakan 2 juga, ya. 1 yang jelas, ya. Kalau apa? Dihindarkan dari neraka itu, hindarkan juga 2 hal. Pertama, jangan buang-buang waktu kita, jaga waktu kita. Jangan terbuang hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang kedua, ini yang juga sangat penting, kita harus menghindarkan untuk apa? Agar terhindar dari apa? Menentang daripada perintah orang tua kita masing-masing. Ya, karena menentang, jangankan menentang, ya, berkata saja oleh Allah SWT dilarang, ya. Dilarang oleh Allah SWT, apalagi sampai menentang, enggak mau. Nah, itu kan menentang namanya. Ya, padahal berkata saja oleh Allah sudah tidak boleh. Ya, jadi seperti itu. Hindarkan 2, laksanakan 2, kerjakan 2. Ya, baik. Saya lanjutkan. Anak sekalian, dari ayat tadi Allah kasih janji, ya. Apa artinya? Orang yang berpuasa itu kata Allah la'allakum tattaqun. Artinya apa? Mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Loh, kok pakai kata mudah-mudahan sih? Apa arti kata mudah-mudahan itu? Bisa iya, bisa enggak ya? Mudah-mudahan kamu sehat, dia. Bisa saja orang yang sehat yang didoakan kayak gitu ternyata dia sakit. Ya enggak? Nah, betul. Semoga selamat sampai tujuan. Bisa saja orangnya mungkin kenapa-kenapa ya. Dan jangan terjadilah ketika kita ada perjalanan, ya. Mudah-mudahan kalian bisa berhasil. Nah, ternyata ada yang berhasil, ada yang enggak. Nah, jadi kata-kata mudah-mudahan itu artinya kemungkinan ada yang sukses menjadi orang yang bertakwa, ada juga yang tidak sukses, ya. Tidak menjadi orang bertakwa. Kenapa kok pakai kata mudah-mudahan? Karena ada yang berpuasa ketika berbukanya, kayak tadi saya sampaikan, balas dendam. Ya. Wah, mentang puasa panas, tapi 3 hari ini kan adem-adem aja ya, apalagi nih apa namanya? Hujan seperti ini aman. Insya Allah nggak balas dendam lah ya. Tapi ada yang kedua, ada orang yang berpuasa tapi nggak bisa jaga kelakuan. Nah, apa itu kelakuannya? Sekarang kan HP begini ya, itu chat di Facebook, chat di mana, WA, kemudian chat di Instagram ya. Saya nggak ngerti di Instagram karena nggak punya Instagram, maklum ya, HP-nya jadul zaman dulu. Ini enggak punya, cuma 2 aja ya, Facebook sama dengan WhatsApp ya. Enggak jaga kelakuan, mungkin karena kita di rumah barangkali kelakuan kita secara fisik terjaga, tapi kadang-kadang tangannya tidak bisa terkontrol. Ya, saya pernah tuh menemukan di salah satu grup, Masya Allah, yang diposting gambar-gambar yang tidak pantas sebenarnya untuk seorang siswa SMP IT. Di mana itu? Walau alam ya, cari sendirilah ya. Begitu juga dengan di Facebook. Ya, Facebook itu berguna nggak Pak? Berguna sebenarnya. Ya, saya punya teman-teman, ketemu dengan teman-teman saya yang SD jama sekali sudah 40 tahun yang lalu. Ketemunya di sini, akhirnya bisa berkomunikasi. Itu salah satunya. Tapi kalau nggak bisa jaga kelakuan, nah bisa jadi masalah. Ya, jadi masalah. Jadi jaga kelakuan kita, jaga perilaku kita, jaga akhlak kita. Ya, akhlak itu salah satunya adalah perbuatan-perbuatan kita. Sekarang kalau pakai Facebook, pakai WhatsApp, pakai Instagram seterusnya, maka yang diposting itu jangan yang aneh-aneh. Jangan yang tidak sesuai dengan posisi kita sebagai seorang siswa Islam, sekolah Islam terpadu. Wah, Ustadz kayak Ustadz aja gitu. Ya enggak. Ya posting-posting aja lah yang mubah boleh. Ya bisa lah. Ya mubah tuh tidak jelek, ya, juga tidak terlalu bermanfaat. Ya. Tengah-tengah ya. Ya masih mendingan lah. Tapi jangan sampai misalnya
mengeluh di Facebook. Ada orang tuh cerita-cerita kemarin nggak masak, cerita di Facebook, mana aneh itu, ya. Sekarang Facebook jadi tempat jualannya masih itu malah bagus, ya. Yang terjadi kan seperti itu, ya. Saya lihat di grup-grup yang lain, memang saya nggak banyak teman yang lain, ya. Hanya orang-orang tertentu aja sehingga nggak bisa mengontrol daripada bagaimana anak-anak kita seperti ini yang melakukan media sosial. Kalau pandemi seperti ini, menjaga kelakuan itu adalah di media sosial. Jangan dikira ketika kita menekan tuts yang di HP kita itu tidak berefek negatif, ya. Maka puasa harus kita jaga dengan cara menjaga kelakuan kita masing-masing. Nah, kalau sudah dua hal yang kita jaga, pertama puasanya dengan baik, berbukanya dengan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan para ulama, kemudian perilaku kita jaga, insya Allah mudah-mudahannya itu kalimat yang merah itu mudah-mudahan itu akan hilang. Kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Anak sekalian, kenapa kok kita disuruh jadi orang bertakwa? Enaknya apa sih? Apa sih enaknya jadi orang takwa? Jadi ustadz? Enggak, ya. Bukan itu saja. Ya. Orang yang bertakwa itu Allah janjiin sekurang-kurangnya 3. Ya. Pertama Allah sampaikan, nih kalau yang orang Banjar tahu nih, ya katanya ayat 1000 dinar. Allah sampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, wamay ya, karena di sana ya waman wa yattaqillah karena nyambung dengan huruf ya, jadi nyebutnya waman. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya Allah sampaikan, maka orang-orang tersebut akan diberikan kemudahan-kemudahan dari Allah SWT. Semua urusannya dimudahkan oleh Allah SWT. Urusan kita apa? Nah, yang kelas 9, sebentar lagi PAT. Apa itu PAT? Penilaian akhir tahun, ulangan semester. Nah, buat anak-anak yang kelas 9, sebentar lagi itu. Kemarin kan UAS kan, ujian akhir sekolah. Nanti ada PAT, penilaian akhir sekolah. Wallahualam sudah atau belum, ya? Yang jelas itu masalah kalian. Yang kedua buat kalian masalah apa lagi? Belajarnya. Nah, itu kemarin tuh ada yang nilai pas mid ya sebutnya mid ya. Nilai tengah semesternya apa? PTS ya, apaan? Sekarang PTS. Penilaian tengah semester ada yang sesuai KKM, ada yang di bawah KKM, ada yang di atas KKM. Nilainya itu nilai asli loh itu. Tahu enggak nilai asli itu? Nilai kalian ulangan harian, tugas-tugas ditambah dengan nilai kalian ketika ujian penilaian tengah semester tersebut. Nah itu ada nilainya tuh. Ada nilai 40, ada nilai 50. Ya kan? Nah kenapa bisa seperti itu? Ya karena memang kita tidak belajar. Kenapa tidak belajar? Karena biasanya ada kesulitan. Nah kesulitan itu kalau kita lakukan dengan berpuasa seperti ini, Allah akan mudahkan. Entah kenapa kok matematika itu pelajarannya Ustazah Fitri itu misalnya atau Ustazah Nur itu kok gampang ya. Yang disebut dengan sudut sejajar adalah tahu itu gampang. Nah, ya, atau pelajaran IPA barangkali yang sulit. Apa itu rumus Reaumur? Apa itu rumus Fahrenheit? Wah, gampang tuh. Ya Bu Lina ya, Ustazah Lina ya. Biasanya kayak gitu tuh salah-salah tuh, terbalik-balik mana Reaumur, mana Fahrenheit, mana Celsius. Tapi kalau kita puasa, laksanakan oleh Allah, Allah bukakan itu. Entah gimana kok bisa gitu. Dan saya sudah buktikan tuh, ya. Saya sudah buktikan. Maaf, nih saya cerita sedikit. Bukannya saya sombong ya. Ketika saya SMA, sekolah menengah atas itu, ulangannya kan luar biasa. Ujian namanya EPTANAS, evaluasi tahap akhir nasional. Kalau sekarang namanya UN dulu ya. Itu soalnya dari Jakarta dan itu nggak ada pakai kisi-kisi. Kalau dulu ya anak-anak sekarang itu ada istilah kisi-kisi, ada istilah tryout. Zaman kita tuh nggak pakai kisi-kisi, nggak ada tryout segala macam, nggak ada. Ya, tahu-tahu ulangan itu, tahu-tahu ujian itu. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dengan izin Allah, setiap saya berbelajar itu setelah selesai salat subuh, sebelum salat subuh dan sesudah salat subuh. Maaf anak-anak sekalian, saya sekali lagi bukan merasa saya sombong. Dengan izin Allah, apa yang saya baca sebelum salat subuh dan sesudah salat subuh ternyata keluar setiap ulangan.
Anda jangan kaget kalau nilai bahasa Inggris saya di Eptanas itu 8,9. Ya. Lo kok enggak jadi orang Inggris? Ya enggak lah, kan? Saya belajar bahasa Inggris itu secara writing atau tulisan sehingga bisa belajar komputer dengan baik. Tanpa harus, mohon maaf, belajarnya saya belajar komputer dengan otodidak karena saya ngerti bahasa Inggris. Ya. Karena komputer kan bahasa Inggris semua itu. Nah, itu salah satu manfaat belajar bahasa Inggris. Nah, itu kan Ustazah Devi ya, salah satunya itu. Jadi belajar komputer itu gampang karena kita paham dengan bahasa Inggris. Allah mudahkan hal-hal seperti itu. Itu yang seperti contohnya, masih banyak orang-orang yang di atas saya itu. Yang mereka ketika belajar, dibandingkan dengan ibadah kepada Allah SWT, mereka menjawabnya gampang sekali. Ya, enggak pakai kisi-kisi tuh. Enggak pakai driver segala macam, bisa jawabnya. Teman saya Soto tuh nilai bahasa Inggris nilai kimianya berapa? 9,4. Masya Allah. Kimia itu kan berat, ya. Molekul segala macam itu. Subhanallah. Kenapa? Dia sambungan puasa Senin Kemis. Saya enggak puasa Senin Kemis. Cuma sholat dan sholat tahajud aja. Ya. Ternyata ada hebatnya puasa Senin Kamis luar biasa. Seperti itu ya. Itu salah satunya kenapa kita jadi harus orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan tuh. Ya. Allah mudahkan. Ya. Begitu juga dengan ketika membaca Al-Qur'an, Allah mudahkan. Mudah, entah kenapa kok bisa jawab itu. Oh iya ya kayak gini. Itu loh, kalimat oh iya ya itu loh. Hidayah dari Allah SWT. Baik. Berikutnya apa lagi? Nah, ini satu aja dulu. Nanti saya sambung dengan berikutnya nanti. Di masa yang akan datang. Ya. Pada saat kita mentoring lah ya. Apalagi kata Allah tadi, wa may yataqallahu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa itu akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki itu macam-macam. Ya, bisa uang, bisa kesehatan, bisa kemudahan-kemudahan yang lain. Ya satu aja lah. Kesehatan dan materi. Ya, kalau saya wallahu a'lam bishawab ya, banyak sekali hal-hal seperti yang tidak terduga. Saya bilang saya sholat dulu, enggak mau pokoknya. Rapat, ntar bilang tuh saya sholat dulu. Sudahlah, saya sholat dulu bilang dong. Saya sholat dulu. Memang agak kalau teman-teman radikal ini. Saya bilang radikal bolehlah. Radikal itu apa? Ya, terdidik ramah, terdidik dan berakal. Jadi jangan pikir radikal itu kayak radikal mau ngebom. Enggak, radikal bahasa saya itu apa? Ramah, terdidik dan berakal. Nah, jadi orang kalau ramah, terdidik, berakal udah ngebom. Yang orang yang ngebom itu berarti radikalnya radikalisme. Ya beda radikal dengan radikalisme ya. Jadi orang yang orang yang ramah pasti mereka karena semuanya terdidik. Orang yang terdidik pasti akan punya akal. Akalnya apa? Ya seperti tadi, banyak hal-hal yang bisa dia pahami. Baik, anak sekalian Allah SWT. Selanjutnya, apa solusi dari semua yang tadi? Maka solusinya adalah kita berpuasa. Satu, puasa menahan diri. Yang kedua, secara mental akhlak harus dijaga dari perbuatan yang akan mengurangi nilai puasa itu sendiri. Dan yang ketiga, secara ruhiyah atau spiritual harus meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Nah, ini yang ketiga deh. Karena yang puasa tadi sudah saya sampaikan, yang nomor 2 sudah saya jelaskan. Yang ketiga, ya, biar cepat. Karena sudah jam 10:30 kurang 2 menit ya. Yang ketiga, secara ruhiyah atau spiritual harus meningkatkan kualitas dan kuantitas. Apa itu kualitas ibadah? Kalau selama ini sholatnya cepat-cepat, ya nggak beraturan, harus diperbaiki. Gimana cara memperbaikinya? Sholatnya harus benar. Ya, sudah diajarkan ustaz-ustazah kita di Taman Pendidikan Al-Quran, sudah diajarkan oleh ustaz-ustazah kita di SDIT, sudah diajarkan ustaz-ustazah kita di SMPT. Semua itu dilaksanakan. Ustaz Firman tuh luar biasa, teman Ustaz Taufik tuh ngajarin ya. Setiap hal-hal yang kurang jelas bilang Pak Ustaz Firman, silahkan tanyakan coba. Jangan malu-malu ya. Gimana caranya agar ibadahnya bagus ya. Berikutnya kuantitas ibadah. Apa itu kuantitas ibadah? Jumlah ibadahnya. Kalau selama ini barangkali maaf, misalnya kayak ngaji saja. Setiap hari hanya setengah halaman, maka mulai Ramadan ini harus kita laksanakan minimal 2 halaman. Berarti 1 lembar ya. Bisa nggak seperti itu? Bisa, asal terlatih. Anak sekalian, saya ini cerita tentang ngaji nih. Ada dulu
teman saya, ya tidak perlu disebutkan namanya untuk menjaga kode etik jurnalistik, bilangnya Ustadz Somad ya. Dia bekerja di sebuah perusahaan ya. Padahal beliau adalah seorang qori ya. Akhirnya yang bersangkutan karena sudah diterima di perusahaan ditempatkan di hutan Sepaku sana itu. Jaraknya sekitar 125 km dari pusat kota ya. Luar biasa, jauh sekali. Nah, anak sekalian, ternyata beliau lupa membawa Al-Qur'an. Ditempatkan selama 3 bulan di hutan sana menjaga peralatan perusahaan di sana selama 3 bulan. Baru turun ya seperti itu. Ternyata apa? Beliau mengakui, luar biasa Ustaz Pak Said banyak. Saya lupa bawa Al-Qur'an sehingga saya jarang mengaji, jarang saya membaca Al-Qur'an, lebih banyak berteman dengan teman-teman yang lain. Akibatnya apa? Padahal beliau seorang qari. Itu lagu-lagu atau makam-makam daripada Al-Qur'an itu ya seperti bayat, tijarku banyak beliau lupa. Nah, anak sekalian, itu seorang qari loh. Jelas-jelas seorang qari itu bisa lupa. Apatah lagi macam kita, bukan qari, kere adanya. Nah, banyak lupa nanti. Maka dari itu membaca Al-Qur'an itu harus dibiasakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kemarin barangkali tahun 2020 masih 1 hari itu setengah halaman atau 1 halaman, maka ini harus kita coba harus 1 halaman. Oke, Ustadz saya sudah khatam. Nah, sekarang lanjutkan lagi dengan menghafal ya, menghafal Al-Qur'an. Bisa nggak menghafal tuh? Bisa ya. Gampang kok. Ya, karena Al-Qur'an itu mudah untuk dihafal. Allah yang menjaganya, Allah juga yang mengilhamkan kepada kita. Apa nanti enaknya menghafal, kita akan jelaskan di masa yang akan datang ya, tidak di sini. Nah, itu kuantitas ibadah. Baik, anak sekalian, Allah SWT apa orang yang berpuasa itu, ciri orang yang berpuasa yang kalau sudah puasanya benar ya. Saya agak cepat sedikit ya. Pertama, badannya menjadi sehat. Ya tadi ya, karena ada proses detoksifikasi, racunnya dibuang, kemudian selnya diperbaiki, kemudian distabilisasi, pasti badannya menjadi sehat. Yang kedua, emosinya lebih rendah, tidak gampang marah-marah, ya, tidak gampang ngamuk-ngamuk, ya. Ketiga, pikirannya lebih jernih, ya, belajar lebih gampang, ya. Ketiga, sikapnya lebih bijaksana. Ya, kalau ada hal-hal yang kira-kira tidak berkenan di hatinya, dia tidak langsung bersikap yang lebih keras. Yang kelima apa? Hatinya lebih lembut dan peka. Kalau lihat orang itu misalnya kalau kesulitan, temannya sakit, dia langsung mendatangi atau menjenguknya. Atau ada sesuatu orang tua yang sedang di pinggir jalan mau nyebrang jalan, dia bahkan bantu. Ya, itu namanya hatinya lebih lembut dan peka. Kemudian ibadahnya lebih bermakna. Salatnya tidak laju-lajuan lagi. Ya, pelan-pelan, tumakninah. Ya, ngaji juga demikian. Bagus. Walaupun belum hafal-hafal juga, enggak masalah, namanya juga setiap orang punya kemampuan masing-masing. Yang berikutnya lebih tenang dan tawadu. Ya, 7 hal ini yang menjadi ciri orang yang bertakwa kepada Allah SWT setelah dia melaksanakan puasa. Sekarang kita bisa cek nanti setelah akhir puasa, sudahkah badan kita sehat? Kemudian yang kedua, apakah perilaku emosi kita masih meledak-ledak? Kemudian pikiran kita apakah bisa baik kita menerima pelajaran? Keempat, sikap kita kepada orang lain apakah lebih baik atau lebih bijaksana? Yang kelima, apakah kita empati kepada orang lain? Ya. Yang keenam, ibadah kita sudah baik atau enggak? Yang ketujuh, kita lebih tawadu atau rendah hati, bukan rendah diri loh ya. Rendah hati, ya, tidak gampang menjadi orang sombong. Nah, baik, anak sekalian, saya kira demikian saya sampaikan seperti janji saya tadi 1 jam setengah ya. Sahur oleh 1/2 jam ya, 1 jam ya. Saya menyampaikan materi. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan tadi yang saya sabarkan tadi, keutamaan puasa sudah ya secara ruhiyah. Apa tadi keutamaan ruhiyah? Kedua apa? Ruhiyah pertama, Allah berikan rahmatnya kepada kita semua. Yang kedua apa lagi anak-anak sekalian? Allah berikan ampunan kepada Allah SWT, ampunan dari Allah SWT. Yang ketiga apa? Keutamaannya Allah jauhkan kita dari siksa api neraka. Itu secara ruhiyah. Kalau jasmaniah, pertama Allah buang racun di dalam tubuh kita. Yang kedua, Allah akan perbaiki sel-sel tubuh kita, jaringan tubuh kita, organ tubuh kita. Yang ketiga apa? Seluruh
jaringan tubuh kita yang sudah berbaik tadi akan distabilisasi, diperbaiki dan diluruskan agar berfungsi dengan maksimal. Ya, jadi dua hal. Secara ruhiyah, secara jasmani ya. Insya Allah kalau puasanya benar. Maka puasa benar seperti apa? Nanti kita bertanya pada ustaz-ustaz. Ada Ustaz Damas, Ustaz Taufik, Ustaz Firman, ustaz-ustaz yang lain. Insya Allah beliau juga kafahnya luar biasa. Terima kasih dari saya. Silahkan mungkin ada yang ingin tanya. Saya stop share screen-nya ya. Silahkan anak sekalian. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, maaf kalau saya pengen mikrofon ini. Saya nyoba menggunakan PC. Ya, saya biar lebih stabil. Halo? Tanya Firman Syah atau itu anak-anak dari boarding, silakan angkat tangannya barangkali. Silakan Ustadz. Ustadz Firman dengan anak-anak boarding kayaknya. Silakan. Ya. Silakan. Teman kita Silakan Ustaz. Ada enggak? Yang kelas 7 barangkali. Silakan kelas 7 karena kita jarang bertemu nih dengan teman kelas 7. Ya, kalau kelas 8 kan kalau Rifki, Ikhlasul Amal apalagi ya. Sering ketemu. Gimana Ikhlasul Amal hafalannya? Ya. Tersenyum ya. Rifki, selamat ya. Ayo, dihafal yang bagus. Ya. Gimana Sob? Ada yang bertanya enggak? Ada ini, ada Iza Ustaz mau bertanya. Oh, silakan. Siap. Ya, mana suaranya? Halo? Kapan waktu terakhir kita boleh makan pada saat sahur? Oke. Baik. Ini pertanyaan yang bagus. Anak sekalian, jadi Indonesia itu mah agak lucu. Ada istilah imsakiyah kan? Nah katanya kalau udah imsak itu nggak boleh makan. Nah imsak itu artinya menahan. Jadi waktu imsak itu sebenarnya untuk menjaga kehati-hatian kita. Waktu terakhir kita untuk makan itu sebenarnya ketika dikumandangkan azan. Kalimat Allahu Akbar sudah nggak boleh makan sama sekali itu. Ya, itu tandanya nggak boleh makan sama sekali. Jadi ketika azan berkumandang itu tanda terakhir untuk melaksanakan makan minum. Cuma kan mosok kita mau makan tuh terus ini pernah saya jelaskan itu. Kalau kita tidak dikasih waktu imsak yang 10 menit itu, biasanya kita kebablasan. Makanya adanya jadwal imsak ya itu gunanya apa? Agar kehati-hatian. Jadi jawaban saya adalah waktu terakhir kita makan sahur itu adalah ketika berkumandangnya azan. Azan itu dikumandangnya dari awal apa? Dari kalimat apa? Dari kata Allahu Akbar. Bukan yang terakhir. Ya itu akhir azan namanya ya. Awal azan itu udah stop. Ya. Cuma agar kita tidak terkaget-kaget dengan azan tersebut, maka dikasih jadwal imsakiyah yang 10 menit sebelum azan. Jadi maksudnya apa? Waktu kita selesai makan itu, sudah imsak. Dalam 10 menit berikutnya itu, kalau memang belum habis makan, habiskan dulu. Sampai benar-benar terdengar suara azan. Akan tetapi harus diperhatikan juga, bisakah kita tertib dalam ingat bahwa ini sebentar lagi azan, kan jarang. Rata-rata orang kalau udah makan nggak pegang HP, nggak pegang jam, ya. Sehingga kalau sudah makanannya itu atau minumannya itu kepegang, kan diteruskan. Kalau kita sudah baca Allahu Akbar, kita masih minum itu batal puasa kita. Batal puasa kita. Makanya ketika Allah kalimat sudah nggak boleh makan sama sekali itu. Jadi kalimat terakhir kita makan sahur itu ketika azan berkumandang. Betul berkumandang. Allahu Akbar. Nah imsak itu gunanya adalah agar kita berhati-hati supaya tidak sampai batal puasa kita. Jadi imsak 10 menit itu kita jaga sebagai kehati-hatian. Sudah habis makanannya. Sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat subuh. Jadi waktu imsak yang 10 menit itu kita gunakan satu untuk sikat gigi. Ya kalau memang ada yang mau minum obat dulu. Ya kalau ada yang memang makanannya belum selesai barangkali diselesaikan dulu.
Tapi jangan sampai nunggu, wah bentar lagi, tahu-tahu nanti azan. Maka saran saya lebih baik ikutin jadwal imsakiyah itu supaya punya kehati-hatian. Kalau sampai kalimat Allahu Akbar itu benar-benar habis, apalagi Allahu Akbar itu aja, sampai bar aja sudah batal puasa kita. Ya, jadi seperti itu. Jadi terakhir adalah ketika awal sekali dikumandangkan azan. Maka dari itu hati-hati. Ya, walaupun saya jelaskan seperti ini, tetap harus memperhatikan jadwal imsakiyah supaya apa? Jangan sampai puasa kita batal gara-gara ngabisin teh manis, ya. Kan kecil banget. Mendingan kita bertahan tidak minum, ya, ketika jadwal imsakiyah itu ketimbang kita menghabiskan hanya sedikit makanan tapi batal puasa kita, ya. Sekira demikian. Mudah-mudahan ini benar. Nanti mungkin kalau ada kesalahan nanti bisa disempurnakan oleh ustadz yang lain. Baik, silakan. Mungkin ada yang lain? Pertanyaan yang bagus sekali. Oke, silakan. Ada yang lain? Bagus. Iza berani. Silakan, gak apa-apa. Kalau bertanya dengan kalimat yang singkat boleh. Panjang-panjang juga boleh. 10 menit lagi lah. 5 menit lagi lah. Karena sudah lebih 41 menit. 10:41. Ya, silakan. Ustaz. Ya, silakan. Doa yang betul buat bukan puasa itu gimana, Ustaz? Apa Ustaz Juang? Juang buka kameranya mah. Juang, buka kameranya. Ya, silakan apa tadi? Apa doa puasa? Buka puasa. Doa buka puasa. Hah? Iya. Ya. Oh, doa buka puasa tuh ada beberapa versi, ya. Ada beberapa versi. Kalau tanya yang mana, yang versi yang mana, kedua-duanya benar. Yang paling umum itu adalah Allahumma lakasumtu. Bagus pertanyaannya. Hah? Sudah ya? Sudah Juang ya? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizrika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu yang paling umum kita dengar. Dan itu benar. Ya. Dan itu benar. Jadi jangan disalahkan itu. Itu sudah betul. Ya. Tapi ada doa yang lain. Ya. Ya, ini juga boleh dihafal. Ya, boleh dihafal. Supaya kita tidak hanya semata-mata itu. Apa doanya? Misalnya, bukan misalnya. Ini doanya. Zahabaz zama'u wa talatil quruqu wa sabatil ajru insyaallah. Artinya apa? Zahabaz zama'u, telah hilang dahaga. Kemudian wa talatil uruqu, urat-urat telah basah karena sudah minum ya. Wa sabatil ajru, dan telah diraih pahala insyaallah. Semoga Allah sesuai dengan kehendak Allah SWT. Nah, agak sulit yang kedua ya. Nah, pilih yang mana saja. Allahumma lakasumtu boleh, pakai ini juga boleh. Tidak ada kesalahan kedua-duanya. Tetapi Rasulullah lebih banyak menggunakan doa yang kedua tadi. Ya, jadi mana yang mau dipakai silahkan. Yang biasa umumnya kita pakai itu Allahumma lakasumtu. Insya Allah juga benar. Nah, ada satu hal saya lupa. Sebaiknya anak-anak sekalian, ini mumpung ya, ini mau masalah puasa, karena yang kedua kayaknya nanti bukan masalah puasa yang saya sampaikan, mumpung masalah puasa. Apa Ustaz Firman, saya disampaikan Ustaz ya. Mumpung puasa nih. Ada kebiasaan kita semua ketika mau berbuka itu kan ada istilah ngabuburit ya. Jalan-jalan menjelang Ramadan, menjelang buka puasa ya. Ini biasa nih. Yang ngabuburit apa? Berburu buka puasa. Berburu bukaan ya. Atau jalan-jalan ke pantai gitu. Apalagi wah tuh sampai misalnya dengan lawan jenis. Wah itu sangat terlarang itu. Nah anak sekalian, jadi justru pada saat menjelang berbuka puasa itu doa yang mustajab sekali oleh Allah, yang dijabah oleh Allah SWT. Makanya ketika menjelang buka puasa duduk dengan baik. Ya, minimal 10 menit sebelum berbuka puasa harus berada di rumah. Jangan di luaran. Ya. Baca doa, sebentar aja kok insya Allah, sebentar. Antum baca itu enggak sampai bosan. Apa doanya? Baca istighfar, baca syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Kan gampang ya? As'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah,
gampang ya. Nanti insya Allah akan saya share itu. Ya. Nanti saya share, saya coba sharekan, tuliskan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Ya. Baca istighfar dulu, apa? Syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Karena sendirian. Kalau bersama-sama wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Nah, dalam 10 menit itu usahakan baca doa tadi itu. Hafalin insyaallah ya. Istighfar apa saya dulu. Coba ikutin saya dalam hati masing-masing ya. Jangan dibuka. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna. Nah, kalau di bahasa Indonesia ada ya. Nah, makanya itu kalau udah hafal. Saya hafal ini anak sekalian enggak pernah belajar nulis kayak gitu. Dari mana? Dengar radio zaman dulu. Dan ikut di masjid. Kalau buka puasa kan banyak pasti baca doa gitu, ya. Nah, makanya salah satu manfaat buka puasa di masjid ya adalah ikut baca doa seperti itu. Jangan ngobrol. Ya, jangan ngobrol, ya. Itu yang kedua. Saat sahur. Saat sahur juga doa yang sangat mustajab oleh Allah SWT. Sangat dikabulkan oleh Allah SWT. Waktu yang sangat mustajab ketika kita berdoa saat itu. Maka ketika sahur jangan nonton OPJ. Ya. Yang ditonton OPJ. Apalagi saya sekarang TV saya itu nggak ada Trans 7, nggak ada Trans TV, nggak ada SCTV, nggak ada semua. Ya. Yang ada Al-Bahjah, kemudian TV Quran, habis semua ya. Supaya apa? Kebiasaan seperti itu dihilangkan. Apalagi bulan-bulan puasa seperti ini ya. Maka ketika sahur itu kita banyak membaca istighfar kayak tadi. Kapan? Nah, ini kapan tadi? Persis pertanyaan Izzah tadi ya. Nyambung pertanyaan Izzah ya. Nah, ketika imsak itu kan sudah selesai makan kita ya. Sudah selesai makan kita kan? Nah, 10 menit itu persis kali ya. Tadi 10 menit sebelum apa nanti anak-anak sekalian? Sebelum berbuka kita baca doa kayak tadi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, 10 menit setelah kita bukan 10 menit. Ketika imsak, nah yang 10 menit sebelum sholat subuh itu ya, kita beristighfar kepada Allah SWT. Diawali dengan salat fajar dulu. Salat boleh, silahkan laksanakan salat dulu. Ya, baca istighfar. 10 menit itu enggak lama itu. Kamu duduk merem ya, jangan merem beneran, jangan tertidur ya. Jangan baring, nanti baring tertidur itu ya. Baca istighfar itu. Mungkin antum baca paling banyak tuh 50 kali itu, tapi jangan laju-laju ya. Astagfirullahaladzim, enggak benar itu. Bacanya kayak tadi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu paling banter kamu baca salah apa? 50 kali sudah azan itu. Ya. Jadi mustajab itu sebelum berbuka itu 10 menit ya, minimal ya. Dan setelah kita melaksanakan makan sahur itu 10 menit yang kita sebut dengan imsak tadi. Kecuali kalau makannya misalnya kita apa namanya? Kalau kesiangan gitu ya. Nah, itu lah lain lagi jadwal, lain lagi ceritanya. Sekarang dengan nggak masuk kesiangan, HP-nya bejibun, pasang tuh alarmnya tuh jam 3. Kalau di rumah tuh ada HP tiga-tiganya pasang alarm. Masuk ke tiga-tiganya bunyi tuh masih nggak bangun juga, Masya Allah. Udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un dah kalau gitu ya. HP-nya masukkan aja ember sudah kalau seperti itu. Ya, buka semuanya itu alarmnya. Apalagi sekarang ada yang bergerakan sahur itu, ya, pakai mobil. Enggak bangun juga, masjid juga di mana-mana. Sahur, enggak bangun juga. Berarti begadang tuh. Ya. Nah, kalau sudah kita makan sahur, pas imsak yang 10 menit itu, ya, waktu 10 menit sebelum azan itu kita gunakan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi apa tadi? Pertanyaannya Mas Juang, doa buka puasa yang mana? Ya, dua-duanya boleh. Ya, tadi yang paling gampang, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kedua juga boleh. Ya, yang mana dipakai? Kedua-duanya aja bagus. Yang salah yang mana? Yang buka puasa langsung makan es nggak pakai berdoa. Sekurang-kurangnya itu baca bismillah. Itu paling kurang itu. Enggak sempat Ustaz. Oh, sudah baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu.
Nah, saran saya kalau buka puasa, jangan sampai terputus di situ saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Ayo, masa enggak hafal sih doa mau makan? Nah, itu pelajaran TK itu. Ya enggak? Oh, ya, baca jangan lupa itu. Jangan cuma sampai dengan wa bika amantu wa ala rizqika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jangan cuma sampai situ. Baca doa mau makan juga. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Jadi pelajaran TK, pelajaran SD, pelajaran TPA tuh ini saatnya kita memakai pelajaran-pelajaran yang dulu sudah pernah diajarkan ustaz-ustaz kita, baik di TPA maupun di SDIT, ya. Oke, baik. Saya kira demikian Ustaz Firman karena sudah jam 10 lebih 50 menit. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ustazah semua, Ustazah Lina, Ustazah Nur, diberikan kesempatan pertama memberikan materi ini. Wabillahi khusus Ustaz Damas, ya, terima kasih, alhamdulillah bersama kita hari ini. Ingat anak sekalian, tadi yang disampaikan Ustaz Damas tadi, apa tadi? Panduan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan bukan untuk apa? Ini saya ulangi nih, ya, bukan untuk mengekang kita, tapi untuk mengatur waktu kita, ya. Laksanakan semua apa yang sudah disampaikan Ustaz tadi, insya Allah bisa kita mendapatkan nilai sebagai orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Nanti ketika Ramadan pantas disebut orang yang menang, ya. Ramadan puasanya enggak karu-karuan, pakai baju baru, bilang Allah malu-maluin aja nih, ya. Seperti itu ya. Baik-baik anak-anak sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf bila mana ada kekurangan, kehilapan atau ada kata-kata Pak Ustadz yang kurang pas, ya, menyinggung perasaan dan seterusnya, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Karena bagaimanapun Ustadz Said adalah manusia biasa, orang yang punya banyak kekurangan, ilmunya juga masih sedikit, ya, harus banyak belajar juga. Tentu ada kekurangan-kekurangan, dan paling saya senang itu adalah anak-anak semuanya mau hadir di sini ada 97 orang. Ini sebenarnya kalau dari siswa, ya maaf kalau saya kan sedikit nih, masih ada lebih separuh nih yang belum ada hadir, ya. Siswa kita itu kan 189. Oh ya, ada di di mana? Di boarding, ya. Oke lah, saya anggap sekitar 100 lebih, ya. Kurang lebih 120 orang itu, 150 orang. Berarti tinggal separuhnya ini masih ada yang belum masuk, ya. Saya khusnuzon kepada anak-anak kita yang di boarding semuanya mengikutin. Nah, besok-besok sampaikan kepada teman-teman harus, oh ya maaf Ustazah, absennya sudah diposting nggak di tadi kan kemarin saya lihat ada apa namanya? Iya. Absennya ya, jangan lupa ya, kemarin katanya adanya di absen. Apaan? Kalau saya mengingatkan. Nah, ya, terima kasih. Ustaz Firman, terima kasih segala yang macam. Saya akan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut Ustaz Firman. Silakan Ustaz. Pindah ke sini karena Enggak apa-apa Ustaz. Buat alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Said atas materinya yang luar biasa. Ini luar kita merefresh kembali ilmu kita, menambah ilmu. Banyak yang tadi luar biasa penyampainya masalah tentang puasa, tentang apa tadi dia 10 hari pertama, 2, 3 itu luar biasa. Bisa menambah ilmu kita pada pagi hari ini alhamdulillah. Oke, buat teman-teman semuanya, ikhwati rahimakumullah. Mungkin sebelum nanti keluar saya sampaikan untuk mengisi absen dulu, jangan sampai keluar tanpa mengisi absennya. Ya, benar sekali. Dan kita lanjut ke acara selanjutnya karena waktu kita tinggal sedikit lagi. Mungkin langsung minta doa Ustaz. Oh ya, oke. Sekalian. Ya. Kita berdoa teman-teman semuanya. Ustaz Said kami persilahkan. Oke, baik Mas Ustaz. Anak-anak sekalian sebentar ya, kita doa dulu ya. Jadi saya ingatkan nanti setelah berdoa jangan keluar dulu. Isi absen itu di chat yang sama Ustazah Lina sudah disampaikan ya. Sudah ada absennya itu. Udah itu tulisannya yang dipakai absen ini ya. Absen hari pertama itu dipakai ya. Buka nanti di chatnya ya.
Baik, kita doa dulu, konsentrasi doanya. Ayo, kita baca Al-Fatihah sama-sama. Ala hajiniyah wa kulin salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Konsentrasi ya. Yang ada yang ngomong ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa sikal karim wa sultanik. Allahumma sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina bin ahwali wal afat wa ta'dilana jami'il hajat wa tutahhira min jami'is sayyi'at wa tarfa'una indaka 'ala darajat wa tughalliquna bi aqsal ghayat min khairatil bil maman. Allahumma sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana abwal khair wa abwal barakah wa abwal rizqi wa abwal salamah wa abwal sihah wa abwal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sekali lagi anak-anak sekalian jangan keluar dulu ya. Ya, isi absen dulu. Langsung aja kamu klik itu pakai HP kalian langsung muncul nanti ke Google Form dia ya. Sekali lagi jangan sampai keluar sebelum mengisi absen. Itu ada absennya, tulisannya absen, link absen hari pertama ya. Oke. Monggo Ustaz. Terima kasih banyak syukur bersama ini di bulan Peskil Pesantren Ramadan SMPT Nurul Hikmah. Dan sebelumnya kali mengingatkan untuk mengisi absennya ada di chat itu. Yang terakhir hari pertama ini dengan sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya sebagai MC-nya saya tutup. Innallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tetap jaga warahmatullahi kesehatan. Wabarakatuh.